ditunda karena pertemuan teorinya baru masuk di hari ini ya, hari Kamis. Oke. Ada yang di-kick ya? Iya Pak, ada di tadi Pak. Coba request lagi dulu nggak? Oke. Sebenarnya ini meet-nya saya record. Semoga nanti recordnya berhasil ya. Saya akan share juga nanti di learning. Baik, untuk pertemuan kita, Anda kan sebenarnya sudah berkuliah itu 4 semester ya. Ini kan semester kelima. Tentunya tidak perlu saya kasih mukadimah atau pendahuluan seperti halnya semester-semester baru, mahasiswa semester baru. Nah, namun demikian masih akan ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan juga berkaitan dengan perkuliahan kita di mata kuliah pemrograman berbasis perangkat keras ini, karena ada penyesuaian ya di apa namanya, di masa pandemi ini ada beberapa hal yang perlu kita sesuaikan karena masih ada kebijakan dari pemerintah yang membatasi kita untuk melakukan kelas langsung atau offline gitu, sehingga apa namanya, sehingga kita menyesuaikan dengan model perkuliahan baru. Jadi kita online ya, model online. Online-nya itu seperti apa akan saya jelaskan. Terus sebenarnya kuliah kita di semester ini tuh nanti kita pakai konsep apa. Nah, itu juga akan saya jelaskan di awal perkuliahan kita hari ini. Baik, oh ya, untuk kehadiran, kalau Anda kelas malam saya cek hari ini memang jadwalnya Pak Fajri ya untuk praktikum kelas A atau B gitu ya. Sedangkan satunya lagi kelas A atau B saya juga lupa tadi, itu ada yang kosong ya. Artinya memang bisa digabung sebenarnya untuk di hari Kamis malam ya, Kamis malam alias malam Jumat bisa digabung. Sehingga ya nanti boleh didiskusikan dengan pengajar praktikum Anda. Nah, kalau saya, kelas saya yang saya ajar untuk teori dan praktikum adalah kelas pagi ya, kelas pagi A reguler dan kelas pagi A dan kelas pagi B reguler. Nah, nanti akan saya kasih info-info baru juga karena jadwal yang sudah dibagi itu sebenarnya juga nanti perlu penyesuaian karena saya di apa namanya di awal semester ini kebetulan juga sedang ada istilahnya latsar ya, pelatihan latsar alias ada tugas lah dari ada tugas sehingga saya tidak bisa mengajar kalian nanti di jam reguler alias jam Senin sampai Jumat di weekdays itu pagi sampai sore itu saya nggak bisa ngajar. Nah, maka jadwal yang sedianya kalian itu belajarnya mestinya hari Jumat misalnya ya, ada yang kelas pagi Jumat itu nanti akan kita jadwalkan ulang gitu ya, kita akan coba ulang. Nah, berkaitan kelas kita yang pakai sinkronus ini alias pakai Google Meet ini, saya hitung tadi ada 100 sekian yang masuk. Ya, walaupun ada yang keluar masuk ya. Jangan khawatir yang apa namanya? Jangan khawatir bagi yang hadir dan mengikuti kelas ini mulai dari awal sampai akhir di sesi Google Meet ini. Beda dengan temannya ketika dia masuk tapi terus keluar masuk itu kan ada yang keluar untuk absen aja di awal mungkin ya. Kemudian setelah absen, setelah menunjukkan muka gitu terus keluar, itu nanti akan tetap terrecord ya berapa menitnya Anda berada di sesi ini. Oke. Jadi no problem bagi yang apa namanya misalnya ada halangan untuk hadir full boleh pergi, nanti akan ada record berapa menitnya Anda hadir. Gitu. Oke, langsung saja kita masuk. Untuk agenda hari ini adalah saya akan jelaskan mengenai metode belajar kita. Kemudian nanti ada istilah namanya flipped classroom. Kemudian poin ketiga tentunya akan saya sedikit jelaskan juga berkaitan dengan kontrak kuliah kita di semester ini dan RPS-nya. Lalu tadi saya sempat singgung ada istilah project based learning alias PBL gitu ya. Apa itu? Nah, itu adalah model belajar yang akan kita lakukan di semester ini. Kemudian nanti akan ada satu info berkaitan dengan tugas praktikum.
Terus terakhir kita bisa pakai untuk diskusi. Kalau suara saya nanti ada yang hilang, putus atau tidak jelas, boleh dikasih notis. Notisnya boleh Anda menginterupsi saya via suara atau boleh juga menginterupsi lewat chat ya. Oke. Baik, nah jadi metode belajar kita itu kita akan adopsi yang namanya blended learning. Nah, artinya adalah nanti ada materi pembelajaran daring yang akan kita bagi pakai platform seperti yang sering Anda pakai di semester-semester sebelumnya juga, yaitu pakai learning ya nanti. Kemudian nanti ada instruksi dari pengajar. Instruksi pengajar itu teori saya semua, kelas pagi dan kelas malam teorinya dari saya semua. Saya kebetulan koordinatornya saya juga. Kemudian untuk praktikumnya nanti akan dibagi menjadi 2. Praktikum kelas pagi yang ajar saya juga. Kemudian kalau kelas malam nanti sama Pak Fajri. Nah, maksudnya instruksi pengajar ini apa? Nanti akan ada kelas-kelas yang modelnya pakai Google Meet seperti ini. Oke, di mana di situ ada batasan waktu ya, ada limitasi antara 50 sampai 100 menit, sehingga kita tidak akan membahas materi secara satu persatu, itu tidak akan kita bahas di sesi Google Meet seperti ini, melainkan ada beberapa hal yang perlu Anda lakukan secara mandiri nanti di tempat kalian masing-masing ya, lewat instruksi yang dibagi di learning. Nah, metode ini nanti yang akan sering yang mungkin Anda sudah sering dengar ya, ada istilah sinkronus, asinkronus gitu ya. Nah, yang sinkronus itu apa? Sinkronus itu yang seperti yang kita lakukan sekarang ini, pakai Google Meet ya, atau pakai Zoom, pakai Microsoft Teams misalnya. Nah, itu sinkronus karena kita ada diskusi yang bisa dilakukan 2 arah. Kalau saya ngomong terus kalian menginterupsi pakai suara kalian, itu kan langsung ya. Nah, itu makanya sinkronus. Nah, itu akan kita pakai, yang sinkronus ini akan kita pakai untuk diskusi. Kalau ada yang tidak kalian pahami, nah di sini tempat untuk bertanya. Oke, lebih baik kita pakai di sini itu untuk bertanya, bukan untuk saya pakai untuk menjelaskan dari dasar, gitu ya. Kemudian yang materi pembelajaran utamanya, fundamental dan esensialnya akan kalian dapat di learning, ya. Di learning nanti kalian belajar dulu, akan saya beri waktu untuk mempelajari, baru akan saya konfirmasi, saya evaluasi, dan kalian boleh menanyakan hal-hal yang tidak kalian pahami itu di ini di learning gitu ya. Oke, sebentar. Saya sudah record, cuman nggak yakin. Start. Oke, baik itu. Jadi lingkungan pembelajarannya akan lebih personal kepada kecepatan Anda masing-masing untuk belajar. Kemudian blended learning ini di versi kita itu kita rubah ke yang lebih spesifik, istilahnya menjadi flipped learning. Artinya tugas dan pertanyaan-pertanyaan yang layak untuk Anda tanyakan karena Anda bingung itu tidak boleh Anda tanyakan nanti di saat kelas seperti ini. Kelasnya adalah kelas sinkronus seperti ini, Anda boleh tanyakan. Nah, di rumah itu Anda belajar secara mandiri poin-poin yang poin-poin utamanya fundamental esensial itu Anda pelajari di rumah. Oke. Sehingga di sini tidak akan lagi kita bahas hal-hal yang sifatnya prinsip atau yang mendasar. Lebih kita gunakan untuk mengulik mana yang sisi advance-nya. Dari yang Anda pelajari di learning itu yang nggak Anda paham mana, itu akan kita bahas di sini. Nah, itulah yang kita katakan sebagai flipped classroom gitu ya. Kelasnya itu dibalik ya. Biasanya kan di kelas dijelaskan dikasih PR gitu ya. Nah, sekarang tidak. Justru PR itu boleh Anda tanyakan nanti di sesi diskusi gitu. Nah, ini akan lebih memfasilitasi Anda terhadap penyesuaian kecepatan belajarnya. Jadi kalau Anda familiar, Anda boleh cepatkan itu materi yang ada di learning. Nanti ada beberapa video yang akan saya share. Itu boleh Anda cepatkan. Kalau nggak familiar, Anda pause, Anda tonton ulang materi lainnya, boleh Anda cari di situ. Nah, Anda boleh belajar kalau di learning kan tentunya tidak akan saya beri waktu Anda belajarnya di learning hari Senin malam ya, sampai jam 12 misalnya. Tidak, Anda kalau mau belajarnya pagi hari, boleh. Anda mau belajarnya pas istirahat siang gitu, boleh juga. Gitu ya, artinya tidak ada limitasi waktu belajar Anda kalau kalian pakai learning. Nah, Anda boleh beristirahat kalau capek gitu ya. Kemudian di materi kita, jadi itu penggabungan antara materi online yang ada di learning dengan yang akan kita pakai di
di kelas sinkronus ini. Jadi harapannya ini nanti akan lebih mempersingkat waktu kita untuk diskusi ini, ya. Di diskusi Google Meet ini akan lebih singkat kalau kalian sudah mempelajari dulu, mengulik dan mempelajari yang sudah akan dibagikan ya di learning. Oke. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi poin pertama adalah nanti Anda pelajari apa yang ada di LMS atau di Learning Management System kalian, di Learning IF ya. Kalau itu sudah, nanti Anda boleh diskusi di learning itu, boleh diskusi juga tadi saya sudah meng-invite kalian untuk masuk ke Discord ya. Nah, di Discord itu kita jadikan platform untuk diskusi. Saya tidak membuat grup WA, cuman kalau kalian mau bikin grup WA silakan. Namun demikian saya akan lebih meng-encourage kalian atau menyarankan kalian untuk kita manfaatkan Discord itu ya. Kemudian poin ketiga adalah kita akan rutinkan juga diskusi sinkron yang pakai video seperti ini. Oke, nah kalau masih masa COVID gini kita mau nggak mau harus kelasnya itu masih maya ya. Cuman kalau nanti sudah ada new normal lagi, new normal versi 2 gitu ya, rilis yang kedua gitu, nah kita bisa pakai kelas mungkin ya. Jadi kita bisa kalau sudah ada izin dari pemerintah kita bisa masuk kelas. Oke, kira-kira seperti itu. Ada yang belum join ke Discord tadi? Halo, semua ada berapa ini? 101 orang. 101 yang sudah join, siapa saja? Sudah Pak, sudah PKA. Ini apa nih? Oke. 100 orang. Sudah. Oke, good. 104, oke. Oke, good. Ya, mostly dari jawaban sudah ya. Yang belum dan nggak mudeng apa itu kok Discord apalagi itu Pak. Nah, dicek nanti ya dari info yang dibagikan oleh ketua kelas kalian. Tadi saya sudah infokan lewat ketua kelas kalian sama lewat Pak Fajri juga. Barangkali ada yang belum dapat infonya, tolong ditanya ke temannya. Mestinya sudah lah, kalian kan udah masuk sini, berarti kan udah tahu info itu ya. Kemudian udah itu. Nah, nanti sesi kita selama setengah semester kita akan belajar pemrograman perangkat keras itu basisnya pakai ini namanya Node MCU. Oh, DHT sensor ini salah satu contoh sensornya ya. Kita pakai Node MCU ini. Oke. Bentuknya kalau di PPT seperti itu, kalau di fisiknya ukurannya segini ya. Ini kalau saya bandingkan dengan handphone saya. Handphone saya segini ukurannya. Gini ya. Kecil. Ya, jadi ini Node MCU. Ini yang akan kita pakai untuk praktikum. Minggu ini kita belum bisa praktikum ini karena nanti masih akan saya infokan tentang bagaimana penggunaan alat ini. Nanti akan ada distribusi ya. Distribusi penggunaan alat. Oke. Ada yang belum itu apa maksudnya? Oke. Jadi itu yang kita pakai namanya Node MCU. Itu di setengah semester pertama. Setengah semester selanjutnya nanti ada lagi namanya Raspberry. Oke, kira-kira itu mukadimah ya. Oh ya, nomor telepon yang saya pakai barangkali sudah ada yang punya kontak saya yang lama. Sekarang migrasi ke nomor ini ya, jangan pakai nomor yang lama. Nomor yang ini itu tadi yang saya pakai untuk mengontak ketua kelas ya. Jadi ini yang Anda pakai. Email kalau mau ada diskusi lebih panjang bisa lewat email. Ini sosial media saya. Oke. Sudah. Oke, materinya itu saja untuk yang PPT ya. Baik, nah tadi saya bilang kalau kita akan bahas membahas tentang RPS. RPS, algoritma dan pemrograman. Oke, nah kalau kalian masuk di learning, ada yang belum ke-enroll ke learning? Ada yang belum di-enroll ke learning? Halo? Semuanya sudah di-enroll ya? Sudah, saya belum. Sudah, ada yang Pak. belum. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Belum. Oke, yang belum, nanti tolong Anda kontak ke pengajar ini yang belum mestinya telat nih paling KRS-nya ya. Silakan Anda kontak ke pengajar masing-masing, ke saya atau ke Pak Fajri untuk minta bantu di enroll.
Walaupun itu enroll, kalau enroll susulan seperti ini tuh biasanya akan terselip ya. Oke. Oke. Bagi yang sudah, nanti kalau Anda sudah masuk, itu di situ sudah saya bagikan kontrak perkuliahan. Di layar adalah kontrak perkuliahan muncul. Muncul, good. Baik, di situ yang akan kita bahas di sini adalah kalau biasanya Anda di semester-semester sebelumnya itu Anda belajar network, belajar apa namanya? MJ ya, berarti ada animasi juga atau mungkin yang berkaitan dengan grafis, multimedia gitu ya. Ada sedikit ngoding ya sebelumnya. Nah, di semester kelima ini akan ada hal baru yang sedikit berbeda karena Anda akan bersinggungan dengan hardware. Nah, hardware yang kita maksud di sini itu bukan hardware yang kayak mouse ini ya. Kalau mouse gitu Anda sudah sering ya. Mouse atau ataupun hardware-hardware yang mungkin sudah sering Anda jumpai, bukan itu, tapi hardware yang seperti ini yang akan kita pakai, yaitu Node MCU, salah satunya ya. Oke. Nah, di pertemuan kita nanti akan ada berapa ini? Ada 14 pertemuan ya, 14 pertemuan dengan kira-kira pembagiannya seperti ini. Nanti teori akan kita sebentar di sini. Oke, jadi nanti teori itu akan ada sesi yang sifatnya itu asinkronus ya, asinkronus. Yang kalau Anda cek di jadwal itu kan Anda jam 17.00 hari ini, hari Kamis, 4 kelas langsung ya. Nah, itu sebenarnya nanti lebih tepatnya adalah itu tidak digunakan untuk secara langsung seperti ini atau sinkronus ya, melainkan akan dipakai untuk materi asinkronus. Jadi di jadwal ada, tapi Anda sebenarnya tidak harus masuk nanti tidak ada sesi Google Meet ya di jam 5 sore. Oke. Melainkan nanti sesi apa namanya? Sesi untuk pembahasannya itu ada di jam praktikum seperti ini. Gitu ya. Nah, sedangkan untuk sesi praktikum itu dilakukan secara sinkronus ya. Yang teori sinkronus alias yang teori itu asinkronus ya, benar, itu pakai di learning. Sedangkan untuk yang diskusi di sesi praktikum itu sinkronus. Seperti sekarang ini pakai Google Meet ya. Sekitar 100 menit per minggunya. Dan ini ada tulisan non-schedule discussion setiap minggu. Artinya Anda boleh diskusi di platform yang saya sediakan di di Discord ya. Nah, di situ yang akan kita pakai. Kemudian, nah untuk penilaian nanti yang akan dipakai untuk penilaian salah satunya adalah UTS dan UAS. UTS itu apa yang akan dinilai, yaitu ujian di learning, itu individu, dan ada nanti tugas proyek infrastruktur, itu kelompok ya, penilaian kelompok dari proyek infrastruktur untuk individu. Maksudnya adalah nanti ada kelompok-kelompok yang akan dibentuk dari beberapa individu yang satu daerah gitu ya. Kemudian UAS-nya nanti project juga, jadi tidak ada UAS teori, langsung jadi satu project. Itu kelanjutan dari proyek infrastruktur ini. Ya. Oke. Penilaiannya adalah nanti UTS 30%, UAS 35%, tugas praktikum 20%, kuisnya 10%, kehadiran 5%. Gitu. Terus gitu. Sampai sini ada pertanyaan, ada yang protes, prosentasenya seperti itu. Sebelum saya masuk ke poin-poin materi. Ada protes? Tidak, Pak, lanjut. Sip, mantap. Walaupun satu orang saya oke ya. Baik, untuk materi pertama. Materi pertama ini adalah ini membahas sistem kuliah kita, yaitu RPS tadi, penjelasan tentang kontrak kuliah. Kemudian praktikum pertama ini kita akan pakai ESP 8266 yang saya bagi ini, yang saya tunjukkan tadi. Nanti akan saya infokan di grup ya. Paling lambat nanti hari Sabtu ya infonya. Kemudian penjelasan tentang proyek infrastruktur atau komunikasi
project PBL ya. Nanti project PBL-nya ini berkaitan dengan komunikasi jarak jauh. Jadi nanti kita akan mencoba memanfaatkan microcontroller ini untuk membuat jaringan sebatam kalau bisa. Ini tergantung nanti tempat tinggal Anda itu ada di mana ya. Oke. Itu projectnya kira-kira seperti itu. Pertemuan pertama seperti ini. Kedua nanti belajar poin-poin yang lain seperti GPIO, sensor-sensor, modul komunikasi, ya, kemudian modul komunikasi yang lain sampai minggu ke-7. Kemudian minggu ke-8 itu baru kita masuk ke benda lain namanya Raspberry Pi. Benda lain namanya Raspberry Pi. Oke, ini Raspberry Pi-nya saya ada juga contohnya. Ini Raspberry Pi. Kalau yang Node MCU tadi ukurannya segini ya. Kalau ini Raspberry Pi agak gede. Sebenarnya ini bisa dikategorikan sebagai komputer mini alias mini komputer. Makanya di sini kalau Anda cek di apa namanya? Di learning kalian itu ini kan mini PC ya. Ukurannya segini. Anda boleh lihat di kamera, lihat apa namanya? Gambar di saya. Halo. Kan kalian sekarang nonton presentasinya ya. Ini di sisi saya ini di kamera saya tunjukkan ini Raspberry Pi, ukurannya segini, ini komputer. Kalian lihat kamera nggak? Lihat, Pak. Lihat, Pak. Oke. Terus yang ini lihat, Pak. Oke. Jadi dua benda ini yang akan Anda pakai. Saya akan coba jadwalkan nanti untuk dibagi ke kalian berdasarkan tempat tinggal kalian ya, area tempat tinggal kalian. Dan saya sebenarnya berharapnya sih Batam membaik sehingga kalian nggak perlu membawa benda ini keluar dari Poltek. Anda bisa datang ke Poltek sebenarnya itu praktikum. Oke, nah dua benda ini yang hitam ini namanya Node MCU saya sebutkan tadi. Ini bukan komputer melainkan MCU. Node MCU. MCU itu adalah microcontroller unit. Oke, microcontroller unit. Jadi ini yang akan kita pakai di 7 pertama, kemudian 7 terakhir nanti pakai ini namanya Raspberry Pi. Oke. Baik. Kira-kira begitu. Jadi nah, Pak, berarti nanti sebelum UTS dan setelah UTS itu nggak nyambung dong. Kedua benda ini bisa kita padukan. Jadi, yang namanya Raspberry Pi ini nanti bisa bertindak sebagai server, sedangkan si Node MCU ini bisa bertindak sebagai perangkat IoT-nya yang berada di dekat sensor, gitu ya. Jadi, data yang didapat dari sensor itu ditangkap oleh Node MCU ini untuk nanti dikirim ke Raspberry. Ngirimnya pakai apa? Nah, itu yang akan menjadi tugas kalian di 7 pertemuan pertama ini ya. Nanti makanya saya bilang di sini sebut PBL, Project Based Learning gitu ya. Sehingga di akhir nanti kita bisa bisa menjalankan satu buah project. Kalian misalnya ada yang rumahnya di Batu Haji misalnya. Coba saya cek ya. Saya Pak Batu Haji. Siapa itu yang bilang saya? Saya Pak. Mike, Pak. Michael Pak. Michael, oke. Michael Batu Haji. Ada yang Batu Haji lagi nggak? Ada, Pak, saya, Pak. Nama? Saya nggak ngelihat. Haris, Pak. Haris, oke. Haris, Michael, misalnya itu kan ada di Batu Haji ya. Ada lagi Pak. Ade, Putri, Ervin. Nah, ini ada di Batu Haji. Mungkin kita bisa Pak. cluster itu. Sehingga yang di Batu Haji itu kalian bisa punya Node MCU seperti ini untuk mendeteksi suhu misalnya. Suhu di Batu Haji misalnya atau apa ya? Atau pH atau sensor-sensor untuk mendeteksi gas. Untuk deteksi polusi misalnya, nah itu ada di Batu Haji, nanti ada yang di Tiban, nanti ada yang di mana lagi? Yang ada di Batu Besar misalnya. Nah, itu
titik-titik itu untuk mengambil data. Nah, dikirim kemana? Dikirim pakai, ini ada wifi-nya, ini ada wifi-nya. Nah, itu bisa dihubungkan lewat, di rumah kalian mungkin ada wifi ya. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Atau pakai data tethering kalian misalnya, bisa pakai seperti itu. Kalau hanya memanfaatkan ini. Nah, tapi nanti di tugas besar kalian itu, anggap saja ini ada di Batu Haji, ada di Batu Besar, not MCU-nya ya, ada di Batu Haji, ada di Batu Besar, kemudian ada di tempat-tempat yang tersebar di seluruh Batam. Raspberry ini kita taruh di satu tempat, misalnya di Poltek gitu ya. Datanya itu terkumpulnya di Raspberry yang ada di Poltek. Cuman yang ngirim data itu tersebar dari seluruh penjuru Batam gitu. Cara pertama adalah kita bisa memanfaatkan Raspberry Wi-Fi dari Raspberry dan Wi-Fi dari Node MCU. Nah, tapi untuk project based learning kita di semester ini, kita tidak akan memanfaatkan itu sebagai alat komunikasi utama, sebagai protokol komunikasi utamanya tidak pakai itu. Tapi kalau Anda baca di RPS, minggu ke-6 ini, kalian akan belajar konsep komunikasi machine to machine bagian 2 dengan menggunakan LoRa. Nah, LoRa itu apa? LoRa itu adalah long range. Jadi itu nanti adalah ada satu buah modul komunikasi jarak jauh. Kalau kalian pakai Wi-Fi atau pakai paket data, itu kalian kan membayar ya. Membayar. Nah, kalau pakai LoRa ini, kita akan ngeset satu buah channel komunikasi yang punya kita. Jadi kita nggak bayar. Mau itu Anda taruh di Poltek Batam, satunya taruh di Batu Haji, itu bisa saling terhubung kalau kita bisa membuat beberapa node gitu ya, yang saling terhubung, sehingga kita tidak perlu memanfaatkan Telkomsel, tidak perlu memanfaatkan wifi kalian di rumah IndiHome misalnya, tapi kita bisa pakai LoRa. Nah, ini yang akan menjadi tugas besar kalian. Tugas sebelum UTS kalian ya. Namanya PBL, Project Based Learning Infrastruktur ya. Untuk infrastruktur apa? Infrastruktur komunikasi. Jadi ini tadi mana ya? Ini project infrastruktur untuk komunikasi gitu. Oke. Secara umum seperti itu, saya tidak akan menjabarkan satu-satu dari RPS ini. Anda boleh baca, ada di learning ya. Kalau ada yang dikomplain atau ada yang tidak make sense menurut Anda boleh mengajukan diri untuk diskusi. Boleh Anda diskusikan dengan saya dan Pak Fajri juga. Pak, ini maksudnya gimana, nggak paham, kayaknya nggak tepat. Nah, itu Anda boleh melakukan mengajukan usul gitu ya ke kami. Oke, boleh dibaca nanti di learning. Baik. Nah, selanjutnya, sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Baik, nah oke. Untuk selanjutnya, tadi kan saya ngasih gambaran tuh dari learning ya, dari apa namanya? Sekilas saja dari alat-alatnya sama dari RPS. Nah, ini kira-kira gambaran pekerjaan yang akan kalian lakukan secara visual ya. Untuk project based learning kalian, sebelum UTS, saya tadi kan bilang sebelum UTS Anda akan bersinggungan paling banyak dengan Node MCU. Node MCU ini kalau Anda lihat di PowerPoint, ini ya, yang warna di blok warna, ini warna apa ya? Warna apa tuh? Krem ya? Kuning. Yang cewek tahu tuh, mestinya. Halo, warna apa ya ini? Oke. Ada yang bertanya ya? Sorry. Pak, bedanya Node MCU dan Raspberry sama Arduino apa? Terima kasih. Oke, itu ada pertanyaan ya. Izin rejoin Pak, karena jaringan saya tidak stabil. Silakan, yang tidak stabil silakan. Keluar masuk, nggak apa-apa. Nanti tetap ke-record kok. Yang tanya adalah Haris Setia Nugraha. Pak, bedanya Node MCU dengan Raspberry dan Arduino apa? Nah, kalau Raspberry Pi, saya tadi sebutkan bahwasanya Raspberry Pi itu, kalau di kamera Anda lihat ini tadi, yang warnanya merah ini, yang dalamnya ini komputer mini. Jadi Anda bisa pasang monitor, bisa pasang mouse, bisa pasang keyboard.
bisa pasang operating system di dalamnya. Nah, apa operating systemnya, Pak? Nah, kalau kalian biasanya pakai Windows, ini kalian harus mulai belajar nih pakai Linux. Karena operating system yang bisa dipakai di sini salah satunya adalah yang paling optimal adalah pakai Linux. Nanti pakai turunannya Debian, namanya Raspbian. Oke. Raspberry. Nah, ini kalau di PPT, di PowerPoint Anda lihat itu yang ini ya, Raspberry. Kemudian Node MCU yang kecil tadi itu yang akan Anda pakai. Lalu dia si Haris ini tahu nih kalau Arduino. Tahu Arduino juga, Arduino apa? Nah, Arduino itu sejenis dengan Node MCU ini, tapi yang versi lebih modular ya. Jadi dia bisa dipasang versi defaultnya itu masih minimalis ya. Bisa ditambahi modul-modul lain. Kalau ini sudah ada modul WiFi. Arduino kalau dia mau koneksi ke WiFi, dia harus memasang benda lain, nah modul lain itu dipasang lagi sehingga dia punya WiFi. Nah, kalau ini sudah ada Node MCU itu sudah compact. Istilahnya adalah Arduino versi mini yang sudah lengkap gitu ya. Bisa dikatakan seperti itu. Gitu ya, siapa Haris? Nah, yang lain kalau ada pertanyaan boleh. Suara Bapak kecil, saya harus up dulu. Yang lain apakah suara saya kecil ya? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oke, good. Gede, Pak. Oke, sip. Ada yang gede, ada yang kecil. Bagus. Nah, oke. Jadi, konsep yang akan Anda kerjakan selama 1 semester ini, ada beberapa potongan materi kecil-kecil yang akan saya share di learning, yang akan Anda pelajari sebagai materi fundamental dan esensial yang saya bilang tadi. Itu Anda kerjakan secara asinkron. Kemudian, di balik layar, pekerjaan besar Anda itu sebenarnya adalah bukan hanya mempelajari itu saja. Jadi pelajaran itu hanya batu loncatan saja. Itu media. Kalau Anda nggak belajar itu nanti susah untuk mengerjakan proyeknya. Nah, jadi pekerjaannya itu sebenarnya adalah lebih ke proyeknya ini. Oke. Proyeknya apa? Proyek yang setengah semester pertama itu Anda minggu 1 sampai minggu ke-4 nanti akan belajar sensor-sensor. Sensornya apa aja? Tadi di PPT sebelumnya saya lihat kan ada sensor suhu ya, DHT11 namanya. Itu sensor untuk mendeteksi suhu. Kemudian minggu 1, 2, 3 sampai 4 itu nanti kebanyakan belajar sensor. Belajar sensornya itu nggak belajar sensor sendiri ya, nanti belajar sensornya pakai sama Node MCU ini. Oke. Jadi bisa dikatakan Node MCU ini untuk memproses sensor itu untuk input, kemudian untuk input ke Node MCU ini ya, di kamera ini Node MCU. Atau selain sensor untuk input, nanti ada lagi namanya aktuator. Aktuator itu untuk outputnya. Barangkali nanti ada, kalau kalian tahu ke Megamall ya, Megamall itu kan kalau kalian ngetap kartu atau mencet tombol, nah itu tombol itu yang dipencet itu input. Diproses oleh komputernya, outputnya adalah berupa apa? Ngeprint ya. Dia ngeprint. Kalau outputnya ngeprint hasilnya sama nge-capture gambar Anda lewat kamera, sama output satu lagi buka palang, itu output. Nah, untuk membuka palang itu di dalamnya ada yang namanya motor. Motor yang dipakai biasanya sih namanya motor servo. Nah, di sini di minggu 1 sampai 4 ini kalian selain belajar sensor nanti juga belajar aktuator. Aktuator itu contohnya ya tadi motor servo. Motor servo alias motor servo itu seperti dinamo ya, dinamonya Tamiya itu, tapi dia pergerakannya tidak 360 derajat, melainkan hanya 100, ada derajatnya, ada sudutnya ya. 0 sampai 180 misalnya. Oke, itu minggu pertama sampai minggu ke-4. Lalu, di minggu ke-5, ini kita akan Anda belajar komunikasi pakai WiFi. Di sini ada simbolnya WiFi kan. Nah, nanti pakai Node MCU itu Anda coba menghubungkan Node MCU-nya ke WiFi. Sehingga data yang Anda dapat dari sensor menuju ke Node MCU itu bisa ditangkap dan bisa dikirimkan ke internet misalnya.
lewat WiFi Anda. WiFi Anda dan WiFi yang ada di Node MCU. Itu minggu kelima. Nah, selanjutnya minggu ke-6 dan minggu ke-7, oke, itu kita pakai untuk belajar komunikasi baru namanya LoRa. Oke. Nah, LoRa ini cuma gambaran aja ya. Sebenarnya nanti yang kita pakai bukan ini tapi pakai Node MCU ya, pakai TTGO namanya. Itu untuk coba kita komunikasikan antara titik ini ke titik sini. Oke. Baik, pertanyaannya adalah ada yang tahu WiFi itu paling jauh berapa? Berapa meter Anda atau kilo? Setahu Anda? Atau di antara 104 orang ini ada 10 meter, ada yang bilang 10 meter. Good. 2,4 Atau di antara meter, 2,4 meter. Di antara yang lain ada yang punya pengalaman wifi-nya bisa connect sampai berkilo-kilo? Ada nggak? 15 meter, Haris. Kadang ada yang lebih sih, Pak. Tergantung. Ada yang lebih? 2 meter, Pak. 10 meter. Oke, nah. Oke, sebenarnya ya. 10 meter, 2,4 meter dan seterusnya ya. Ada yang bilang 100 meter. Nah, itu tergantung 100 meter. Ada yang tergantung apa namanya? Perangkat kalian. Vendor yang mengeluarkan itu siapa? TP-Link kah atau Netgear kah atau Cisco misalnya. Itu berpengaruh terhadap kekuatan sinyal, terhadap delay, jitter dan seterusnya. Tapi secara umum jaraknya itu ya sekitar tidak sampai kiloan, ratusan meter saja. Kok sampai kilo? Pernah ada yang nyoba itu bagaimana caranya Pak? Nah, itu ada benda lain yang dipasangkan ya. Ada penyesuaian lain, dia pakai antena omni, pakai wajan bolik dan seterusnya. Itu kan tambahan sebenarnya. Tapi kalau protokol WiFi-nya sendiri sebenarnya sekitar seratusan maksimal lah itu. 10 itu ada rata-rata sih ya sekitar 10-20 meter gitu ya di sekitaran Anda saja. Jaraknya berarti kan dekat itu ya WiFi sehingga dia bisa masuk ke private area network. Masuk ke local area network gitu ya. Nah, kalau LoRa ini di minggu ke-6 dan ke-7 ini kenapa menjadi project yang bisa Anda kerjakan di rumah? Karena dengan memanfaatkan LoRa ini kita bisa menghubungkan Node MCU kita ini sampai beberapa kilo. Ya. Terakhir kali saya coba hanya bermodalkan baterai saja, Node MCU dengan baterai, itu sudah bisa menghubungkan dari Poltek ke tempat tinggal saya. Saya di Bukit Palem. Itu dari Poltek ke Bukit Palem itu sekitar, kalau Anda cek beberapa kilo itu. Jaraknya 5 kiloan. Nah, itu bisa terhubung. Nah, itu yang akan menjadi tugas Anda. Bagaimana nanti kita memanfaatkan LoRa menghubungkan Batu Aji, menghubungkan ke Tiban, menghubungkan dari Tiban ke mana lagi yang dekat ya? Ke UI, dekatnya sekitar UIB itu daerah mana ya? UIB gitu ya. Ke Nagoya misalnya ya. Kemudian sampai ke Batu Besar, sampai ke kalau bisa, kalau tempat tinggal kalian ini bervariasi, kalau bisa sampai mengcover Batam dengan titik-titik LoRa ini nanti. Gitu. Sehingga itu kalau itu sudah jadi, itulah akan menjadi proyek infrastruktur bersama yang kalian lakukan bersama-sama dengan 4 kelas seluruh anggota 4 kelas ini. Ya berarti ada 100 berapa itu ya. Tentunya nanti akan dibagi kelompok ya. Oke, jadi ini tidak bisa dikerjakan secara mandiri. Kalau ada satu orang saja yang berkhianat, maksudnya dia itu hanya ikut-ikutan saja, melok-melok itu apa ya? Dia hanya numpang saja dan tidak berkontribusi, padahal tempat dia itu adalah tempat yang merupakan tempat penyambung misalnya. Nah, itu akan wajib kita marahi sama-sama nanti ya, gitu. Karena akan berpengaruh terhadap yang lain. Gitu. Semisal Anissa Florentia, tinggalnya di mana Anissa Florentia? Di Flores. Ada nggak Anissa? Tanjung Sengkuang, Pak. Tanjung Sengkuang itu berarti tempat yang ada orang jualan benda-benda itu ya? Iya. Tempat jualan second, Pak. Tempat jualan second. Kemudian siapa lagi? Itu di situ Tanjung Sengkuang. Ada yang rumahnya sekitar situ nggak?
Oke, sebentar. Iya, Satu tim berapa nanti kita bahas ya? Semisal Michael tadi di Batu Aji, kemudian Saya di Nongsa, Pak. ada yang di Nongsa, di Pak, antara saya di Batu Aji, Piayu. Oke, Piayu. Ada yang Nongsa tadi siapa? Hafiz. Yang di Nongsa siapa? Bagus nih, menarik nih. Ada yang Nongsa, Piayu tersebar nih. Saya Pak Hafiz, Pak. Kalvis Sadewa, Pak. Oke, Hafiz di Nongsa. Kemudian Iya, yang Pak. ada yang di Piayu tadi siapa? Saya Pak, saya. Robi. Oke, Robi di Piayu, Hafiz di Batu Besar. Tadi Michael kan di Batu Aji ya. Nah, dari Batu Aji ke Batu Besar itu kalau langsung kan tidak mungkin karena ada hutan, ada beberapa bukit kalau nggak salah ya. Sehingga kalau koneksi langsung susah. Nah, maka yang menjadi tengah-tengah itu adalah Robi Erlansyah. Nah, kalau Robi ini anaknya meler nih, dia nggak ikut ngerjakan nih, wah, ya itu wajib dipukuli sama-sama nanti. Gitu ya. Waduh. Karena dia tidak menyebabkan terputusnya koneksi, gitu ya. Nah, apakah Robi akan kerja sendiri? Tidak. Nanti coba temanmu ada nggak Robi yang sekitar Piayu? Alhamdulillah nggak ada, Pak. Masa nggak ada? Pak Afdol di Piayu tuh. Elvina Nur, saya di Piayu tuh kenalan. Elvina Nur. Nah, Robi Erlansyah nanti silakan kenalan dengan Elvina. Iya, Pak. Sebenarnya gini, ini saya masih memberikan mukadimah, memberikan introduction dulu, preambule gitu ya kalau UD 45. Setelah itu nanti akan saya bagikan beberapa perangkat yang Anda perlu isi. Nanti ada Google Form untuk mengisi Anda itu tempat tinggalnya di mana-mana, nanti akan coba kita petakan. Itu sehingga kelompok kalian itu sebenarnya tidak akan dibagi berdasarkan kelas. Bisa jadi Anda akan punya kelompok antar kelas. Oke. Jadi siap-siap nanti barangkali punya pacar, kelas A belum punya pacar terus gabung dengan kelas B gitu ya. Nah, gitu. Nah, bisa kenalan misalnya. Misalnya nih Robi, kan tadi ada di Piayu tuh. Nah, nanti satu kelompok sama siapa? Sama Wawan ya, kenalannya sama Wawan aja gitu ya. Sama Wawan Akbar. Ya, kalau sama cowok jangan pacaran. Terus itu. Kira-kira begitu sehingga saya berharap nanti kita akan membentuk kelompoknya itu tidak usah canggung kalian berkenalan dengan orang baru karena teman Anda ini yang akan lebih mudah untuk Anda hubungi karena dia dekat. Jadi makanya di Discord tadi saya bentuknya adalah grup secara ada grup secara massal ya, semua jadi satu. Namun kalau Anda nge-like Discord, halo, yang join di Discord tadi sudah nyoba ngeklik icon belum? Ada yang sudah ngeklik icon? Sudah, Pak, sudah. Udah, Pak, udah. Ketika Anda klik icon muncul ada room khusus kelas Iya, Pak, kalian. muncul, Pak. Muncul, Pak. Baru. Bagus. Nah, berarti bisa. Nah, itu room itu ketika Anda ngeklik gambar macan atau harimau ya tadi. Macan itu misalnya Anda klik itu nanti kelas A malam kalau nggak salah. Nah, kalau Anda ngeklik harimau nanti kelas yang malam itu Anda keluar pindah ke harimau karena Anda hanya bisa masuk ke satu grup ya. Grup itu nanti akan digunakan untuk diskusi kecilnya per kelas gitu ya. Kenapa Pak nggak langsung semua? Karena di Discord itu ada limit ya, limit untuk komunikasi. Yang suka main game mungkin Anda tahu limitnya itu cuma beberapa. Nah, kalau di situ setahu saya bisa sampai up to 50. Jadi maka di masing-masing grup kecil itu nanti saya bikin per kelas itu ada 40 maksimal, 40 orang. Hanya untuk koordinasi kelasnya saja. Nah, namun koordinasi besarnya itu tetap nanti di luar itu kan, makanya saya sediakan ada beberapa forum teks ada teks off topic, ada yang diskusi untuk project dan seterusnya, itu Anda boleh bahas di situ ya. Di situ kalau mau membahas yang lain-lain, Anda mau membahas K-pop, mau membahas dunia-dunia anime dan peridolan misalnya atau apapun, itu Anda boleh bahas di off topic. Nah, tapi kalau bisa ya tetap di koridor teknologi sih ya. Teknologi informasi gitu. Jadi ada tempatnya masing-masing ya. Silakan nanti dipelajari lagi di Discord-nya. Barangkali masih join aja tapi belum sempat ngecek ya. Itu. Kembali lagi ke sini. Nah, jadi project sebelum UTS Anda nantinya akan mulai minggu next week Anda akan mulai diskusi ya dengan teman satu kelompok, satu wilayah Anda.
Di minggu ke-6 dan minggu ke-7 nanti harapannya itu sudah mulai terbentuk network LoRa sePolibatam, bukan sebatam maksudnya. Oke. Konsepnya seperti apa? Nah, ini yang akan kita bahas nanti. Terus kalau ini sudah terlaksana, berarti kan Anda sudah berhasil membentuk network nih sebatam. Nah, minggu ke-8 sampai minggu ke-14 ini urusan di back end. Tadi kan saya bilang Anda pakai Raspberry atau nanti pakai server-server itu ya. Itu di sini. Untuk ngurus apa? Ngurus datanya, bikin back end, bikin dashboard, bikin webnya. Dan masing-masing kelompok, misal ya, kalau di sebelum UTS itu Anda kerja per daerah untuk kemaslahatan sebatam gitu ya. Jadi kelompok Anda itu per daerah. Nah, kalau untuk minggu ke-8, minggu ke-14 ini, nanti Anda akan membentuk kelompok kecil lagi, 3 atau sampai 5 orang gitu ya, untuk membuat aplikasinya. Oke. Jadi kan Anda sebelum UTS itu sudah membentuk networknya ya, jaringan yang mengcover sebatamnya gitu ya, harapannya seperti itu. Setelah UTS-nya, Anda itu bikin aplikasinya. Aplikasi jaringan tadi mau dipakai apa? Nah, jadi Anda pakai Node MCU ini mau mengirimkan data GPS misalnya. GPS Anda pasang Anda pasang di motor Anda, dipasang GPS, kemudian Anda taruh di aki atau kasih baterai. Nah, ketika motor Anda berjalan, GPS-nya kan ikut update tuh. Ngirim datanya kemana? Ke LoRa tadi. Nah, LoRa di mana, Pak? Nah, ketika Anda berada di Batu Haji, connect ke LoRa yang di Batu Haji. Ketika Anda berada di mana? Berada di Tiban, sampai Tiban ya nanti koneksi ke LoRa yang ada di Tiban gitu ya. Jadi seolah-olah kita itu membentuk membentuk Telkomsel baru gitu lah ya, tapi versi komunikasinya pakai LoRa. Kalau Telkomsel kan protokolnya pakai 4G ya. Nah, ini kita pakai LoRa. Oke. Nah, kalau Anda cek di gambar sini nih ada gambar Pak, ada gambar 5G ini apa ini cuma contoh bahwasannya kalau kalian mau belajar di node controller ini Anda ngirim data itu bisa juga lewat koneksi 5G ya atau 4G gitu ke internet ya. Di sini itu internet ya nanti. Nah, di minggu ke-8 sampai 14 ini kalian misalnya nih kelompoknya David, Jennifer, sama Adam Prayoga, misalnya dia satu kelompok. Sama WAOD Hafizah Ramadhani, satu kelompok nih, 3 orang. Setelah UTS ini mereka bertiga satu kelompok, daerahnya terpisah. Nah, ini no problem, mungkin nanti yang setelah UTS kita bahas lagi. Mereka membuat project yang idenya itu untuk mengetrack kendaraan bermotor mereka, dipasang di motor mereka. Jadi masang sensor, kemudian nanti juga bikin aplikasi webnya untuk menerima hasil pengiriman longitude, latitude, atau pengiriman GPS-nya, data GPS-nya. Kemudian untuk memprediksi misalnya, wah 5 menit lagi dia sampai mana, dan seterusnya. Itu Anda bikin itu nanti setelah UAS. Nah, harapannya seperti itu. Oke. Sebelum lanjut, takutnya bingung, gitu ya. Ada yang Michael Jones, peridolan siapa? Kemudian ada Among Us, ada Gas, dan seterusnya. Silakan kalau ada yang malam singa Pak, oke. Silakan nanti kalau ada, sekarang maksudnya kalau ada yang ditanyakan, boleh raise your voice, boleh di unmute, atau boleh lewat chat. Sebelum saya lanjutkan, barangkali bingung. Apapun yang boleh ditanyakan, apapun. Ya, silakan. Kalau Arduino connect ke LoRa-nya itu medan perjalanan itu nggak ngaruh ya Pak? Misalnya ada yang bukit, itu tuh bukit misal Batu Haji ke Tiban kan banyak bukit tuh, daerah Sekupang tuh. Itu nggak laku Pak? Nggak kehalang. Nah itu dia, pertanyaan bagus. Joshua Damai Sinaga, oke. Dirimu sudah pernah mainan Arduino? Enggak, belum pernah Pak, cuman tahu konsepnya Pak. Bagus, mantap. Nah ini udah ada yang calon-calon ini nih. Yang dari Piayu Kenongsa juga. Piayu Kenongsa, ada bukit gitu. Bagus. Sip. Nah ini kayak gini-gini saya senang karena Anda berarti ada interest di sini ya. Untuk Arduino
Arduino-nya itu sebenarnya untuk processing ya. Nah, untuk komunikasinya saya bilang tadi bisa pakai Wi-Fi, bisa pakai modul GPS, bisa pakai Wi-Fi yang sudah nempel di sini, bisa pakai modul 5G, bisa pakai LoRa. Nah, LoRa-nya ini nanti tempelan, dia akan ditempelkan ada tempelan baru, modul baru yang akan ditempelkan ke Node MCU, ya. Atau mungkin nanti bisa jadi saya kasih modul yang sudah jadi, gitu ya. Itu tugas Anda PBL ini adalah untuk memformulasikan bagaimana lokasi yang tepat untuk bisa saling terhubung. Nah, Pak, tadi ada yang bukit-bukit, apakah bisa terhubung? Secara teori, kalau Batu Aji itu berada di baratnya bukit, kemudian Piayu itu ada di timurnya bukit, gampangnya gitu ya. Nah, itu karena ada terhalang bukitnya, berarti sinyalnya itu akan loss karena nabrak bukit, gitu ya. Gampangnya kayak gitu. Karena apa? Kenapa? Karena LoRa itu butuh yang namanya line of sight. Saya ketik di sini. Notepad. Jadi dia butuh line of sight. Line of sight. Nah, antar satu tempat dan satu titik itu harus tidak ada penghalang gitu ya. Harus lokasinya itu harus berada di dataran yang sama gitulah gampangnya gitu ya. Tidak terhalang misalnya. Nah, lalu bagaimana Pak kalau ada bukit? Nah, berarti harus nyari solusi. Apakah ada komunikasi lain untuk memutari bukit itu, bikin titik lain untuk memutari bukit itu, atau justru salah satu di antara Anda ada yang jiwa petualang, ada yang mapala misalnya, Anda bikin satu gateway di atas bukit itu, sehingga dia bisa menjadi pencerah bagi yang daerah-daerah lain gitu ya. Wes ngeri Josdem gitu. Gitu kira-kira Joshua. Terjawab. Baik Pak. Untuk sementara belum ada nih Pak, belum ada lanjutan. Siap. Oke, kira-kira begitu. Jadi, nah, lalu bagaimana Pak cara untuk ngecek jarak yang optimal untuk jarak optimalnya, kemudian tempat saya tingginya berapa? Sebenarnya banyak tools ya. Tools GIS, geospasial itu, yang bisa Anda pakai untuk ngecek ketinggian di tempat tinggal Anda. Ada beberapa tools yang open source sih. Mungkin nanti akan coba kita share ya, bahas juga di learning. Untuk tahu di Batu Aji tempat tinggalmu itu sebenarnya ketinggiannya itu berapa, bisa dipetakan. Kemudian untuk mengukur proyeksi kekuatan sinyal itu juga ada toolsnya. Oke, jadi kita main tools. Yang penting itu kita di sini adalah konsepnya kita pahami sama-sama. Ya, jadi nggak ada yang ninggal ya. Saya paham sendiri, terus yang lain bodoh amat gitu. Jangan. Kita harus sama-sama, karena kalau nggak sama-sama nggak akan bisa terhubung semuanya. Nah, ketika ini sudah kita sepakati kekompakan kita ini sudah terbentuk, sebenarnya untuk mempelajari konsep-konsep ini kita bisa sambil jalan. Nah, saya belum pernah ini project inisiasi ya, artinya memang belum pernah dilakukan. Kalian juga akan menjadi pilot untuk project ini. Pilot itu ya yang pertama ya, yang akan menjalankan project ini. Bahkan bisa jadi di Indonesia belum ada. Setahu saya pun kalau project massal yang Anda jalankan ini bisa berjalan, di luar negeri pun saya belum pernah nemu ada kelas yang bisa bikin seperti. Nah, maka ini peluang berhasil dan tidaknya ini pun sama-sama akan kita cari tahu possible atau tidaknya. Begitu ya. Makanya ini disebut sebagai project based learning. Ya. Jadi nanti kita pakai LoRa itu, terus dari LoRa itu nanti kita akan sama-sama formulasikan di masing-masing daerah gitu ya, bagaimana mengkoneksikannya. LoRa itu secara umum protokol basisnya itu dia memakai topologinya itu mesh. Topologinya itu star. Kalian tahu topologi star nggak? Tahu Pak, tahu. Ya. Topologi star itu ya seperti ada satu titik. Ya, tahu. Nah, ini kayak gini nih. Anda lihat di gambar saya ini. Dari satu titik ini menuju ke wireless access point itu star itu kayak gitu tuh. Jadi ada banyak benda yang terhubung ke satu titik wireless ini, itu star namanya.
Nah, LoRa yang akan kita bangun ini, kita akan membuat versi yang berbedanya. Jadi tidak memakai topologi star, melainkan memakai topologi mesh. Mesh. Apa Pak maksudnya topologi mesh? Mesh itu semisal kalau topologi star itu mestinya ada satu titik yang menjadi pusat kan. Jadi pusatnya itu misalnya di Sukajadi, Bukit Sukajadi. Yang lain itu semua yang di Tiban, di Jodoh, di Batam Center, di Nongsa misalnya itu koneknya semua ke Bukit Sukajadi. Tapi itu kan tidak mungkin karena jauh banget jaraknya. Nah, kenapa ini saya bilang project besar yang project based learning untuk kalian, karena kita akan menyusun LoRa yang versi mesh, dan itu masih istilahnya kita akan membuat prototype di situ. Mesh itu bagaimana? Mesh itu menghubungkan dari satu titik, misalnya dari Batu Aji mau ke Batam Center, nggak bisa langsung, ada titik tengah-tengah yang akan ikut menghubungkan tadi. Gitu. Kalau ada titik ke Batam Center itu kan kalau Anda dari Batu Aji ya, mau ke Batam Center itu kan titik tengahnya mungkin di Muka Kuning, mungkin ada lagi di Piayu, ya kan, mungkin ada lagi di PDAM itu. Dari Batu Aji, titik komunikasinya mau ke Batam Center itu bisa jadi tidak lewat Piayu, tapi lewat Muka Kuning. Tapi ada data yang lewatnya Piayu. Jadi terserah, itu mesh. Jadi yang penting nyambung aja, gitu ya, saling sambung menyambung. Gitu. Gitu? Sip. Nah, kira-kira sudah tahu seberapa pusing mata kuliah ini yang akan Anda alami sampai akhir semester ini? Alhamdulillah Pak, alhamdulillah Pak, cukup pusing. Oke. Sudah Pak, kamar Pak. Jadi Anda akan belajar mulai dari sensor, mulai dari node MCU, ini benda-benda baru. Nanti LoRa-nya, belajar Wi-Fi-nya juga, belajar back-end. Jadi Anda belajar server. Maka Anda belajar Linux esensial ketika di mata kuliahnya Pak Agus atau sebelumnya itu mungkin itu akan Anda pakai admin sys ya. Itu Anda pakai nanti di sini. Kalau admin sys kemarin Anda itu rupanya lulus, tapi lulusnya itu nitip teman. Nah, ini akan menjadi ujian bagi Anda nih ya. Karena Anda harus bertanggung jawab. Misalnya Anda yang pada nitip ujian admin sys dulu itu ternyata ngumpul nih di Batu Aji. Nah, sekarang Anda mau nggak mau 5 orang ini misalnya ya di Batu Aji harus belajar admin sys lagi, mau nggak mau, karena Anda harus mengerjakan itu di daerah Anda. Sip, kira-kira gitu. Baik, gitu kira-kira gambarannya. Jadi mulai dari sensor, node, belajar komunikasi datanya, dan belajar sampai di back-end. Bikin webnya itu juga nanti kalau bisa. Walaupun nanti webnya tidak, Anda bisa pakai template ya, seperti admin LTE, bisa pakai template lagi seperti Prometheus gitu ya, dan beberapa tools lain. Sip. Jadi banyak yang akan Anda pelajari. Terus project UTS ini gambarannya itu seperti ini. Jadi kita mau menghubungkan satu titik ke titik ini tuh, ya udah, ini akan mengcover sejauh ini. Kelihatan nggak peta yang saya tampilkan nih? Kelihatan Pak, kelihatan. Kelihatan Pak. Sip. Dari titik terjauh, ini saya anggap paling jauh sini ya, sampai di sini. Ini ke titik tengah ini di Poli Batam. Jaraknya adalah dari 0 ke Poli Batam ini 10 kilo. Dari Poli Batam ke ujung sini, ini berarti 18,22 kilo ya. Ya, sekitar 18,22 kilo. Itu jaraknya. Bukan, Ding. Ini gimana bacanya? Ini dari 0 sampai ini 10 kilo. Sini itu berarti 15. Ini sekitar 16 kilo ya. Sekitar 16 kilo. Nah, berarti dari sini ke sini, ini sekitar 28 kilo, dikurangi 16 itu berapa? 12-an kilo. Berarti kalau dari Poli Batam ini menuju ke tadi, siapa yang di Nongsa tuh? Berapa orang yang di Nongsa? Ayo ngacung, angkat tangan. Saya Nongsa juga Pak. Siapa? Aldi. Di Nongsanya sebelah mana? Ini di peta ini saya tunjuk nih. Daerah SMA 3 Pak. SMA 3 Dekat itu bandara. berarti masih agak sini ya. Nongsanya itu Nongsa bandara ya. Belum sampai Batu Besar sini kan ya. Pak. Oke. Ada yang tinggal di Turi Beach di pinggir pantai gitu. Coba. Nggak ada ya. Oke. Ya, artinya ini jaraknya sekitar 10 kiloan lah gitu. Nah, ini harapannya sih kita bisa mengcover ini sejauh ini.
Baik, kalau Anda baca dari deskripsi, project ini seragam untuk UTS-nya. Satu angkatan kalian ini 4 kelas pagi 2, kelas malam 2, ini akan membuat note komunikasi terdistribusi di seluruh Batam. Nah, akan dititipkan di salah satu rumah-rumah yang ada di tempat kalian. Perwakilan gitu ya. Perwakilan kelompok. Kemudian central gateway, nanti kan ada note gitu ya. Nah, di Poli Batam itu akan menjadi central gateway-nya. Oke, akan dibagi berdasarkan checkpoint. Ini yang saya gambar cuma 2 titik, padahal ada checkpoint lainnya. Diharapkan nanti ada 40 node komunikasi, harapan saya, yang tersebar ke seluruh Batam. Nah, dari 4 kelas ini, kalau 40 node, berarti kan 40 kelompok yang kita perlukan. 40 kelompok dari 4 kelas, ya at least, kalau dibagi berdasarkan kelas, ya satu kelasnya ada 10. Satu kelas berapa orang? 30 ya? Kelas kalian. Oke, kalau 30 ya berarti satu kelompok 3 orang sekitaran. Dan 3 orang itu kalau bisa yang geografisnya berdekatan. Oke. Sip. Selanjutnya, nah untuk project UAS ini beda. Kalau project UTS ini sifatnya colossal scope project. Colossal itu gede ya, masif. Dan satu jenis. Nah, kalau untuk project UAS ini distinctive team scope project. Nah, ini project UAS-nya ini distinctive, artinya Anda per kelompok itu, kelompok satu dan yang lain itu projectnya bisa jadi beda. Projectnya adalah ideation, cari ide untuk aplikasi, mengaplikasikan wireless sensor, memanfaatkan komunikasi hasil dari project UTS. UTS kan udah berhasil mengonekkan semua nih, se-Batam nih. Nah, masing-masing daerah itu bikin khasanahnya masing-masing untuk mendeteksi apa gitu misalnya. Atau ada yang bikin tadi kalau dipasang di motor kan bisa jalan di semua daerah tuh. Jadi motornya kedetek. GPS datanya dikirim lewat LoRa misalnya. Gitu. Sip. Oke, Lintang sudah Pak. Azhari Muda izin. Pak, signal jelek. Rizky Fadilah baik Pak. Tania Milda kelihatan Pak. Sip. Oke. Kira-kira itu. Nah, untuk project UTS deskripsi umumnya adalah ideation, Anda cari ide wireless sensor. Sorry, ini yang UAS ya. Project UAS ini adalah nyari ide tadi. Misalnya contohnya aplikasi tracking hewan peliharaan, Anda bikin kalung untuk hewan peliharaan pakai ini, Note MCU ini Anda taruh gitu ya. Aplikasi tracking atau apapun lah, itu Anda boleh coba. Anda boleh cari, itu untuk UAS. Kemudian, selanjutnya, tulisannya kecil-kecil. Pembagian sesi pembelajaran, saya jelaskan di awal tadi, jadi ada sinkronus, alias kita pakai Google Meet seperti ini, atau pakai Discord, nanti Discord juga bisa untuk sinkronus ya. Akan belajar sekitar 50 menitan, lalu dipakai untuk diskusi project juga antara 50-100 menit per kelas ya. Nah, asinkronus itu adalah self-paced learning, Anda lihat dari materi video recorded yang akan saya share di learning, ada external source juga mungkin dari learning, yang ada di learning. Anda juga boleh googling kalau dari learning itu masih nggak paham. Jadi ini fungsi asinkronus itu adalah untuk mengimprove pemahaman konseptual. Esensi-esensi dan fundamental itu Anda belajar di asinkronus ini. Dan juga ada materi praktikum. Oke. Nah, maka kalau nanti ada pertanyaan dari asinkronus ini, Anda tanyakan waktu sesi sinkronus. Oke. Baik, nah. Praktikumnya itu. Nah, untuk praktikum yang hardware, ini sebenarnya saya membagi ada 3 opsi nih. Opsi pertama, opsi kedua, ini dilakukan kalau kita sedang new normal maksudnya. Ketika new normal, kalian bisa datang ke kampus, misal sama pemerintah itu sudah mengizinkan, udah open border atau sudah memberikan izin untuk melakukan pembelajaran di kelas. Nah, Anda akan saya berikan opsi 1 atau opsi 2. Satu kelas itu dibagi 2 gelombang untuk praktikum dalam lab yang sama. Sekuensial, artinya adalah kelasnya itu di ruang tower A lantai 11.2 misalnya.
Sesi pertama itu 15 orang, sesi kedua itu jam selanjutnya itu 15 orang. Itu sekuensial, nunggu ya, giliran waktunya. Kemudian kalau opsi yang kedua adalah nanti Anda satu kelas itu 2 gelombang praktikum pada 2 lab yang berbeda. Jadi jamnya sama tapi labnya beda. Nah, itu opsi kedua. Pokoknya maksimum itu hanya 15 orang. Dan praktikum maksimal nggak boleh lebih dari 150 menit. Artinya nggak boleh dipakai untuk ngopi atau PUBG di dalam lab gitu ya, kelamaan nanti. Nah, selanjutnya atau apalagi main Among Us, nanti ada temennya yang dilempar dari lantai 11 kalau kayak gitu. Kemudian opsi ketiga ini adalah yang kemungkinan besar akan kita lakukan mulai minggu depan atau 2 minggu lagi, yaitu adalah alat on delivery on schedule. Jadi nanti alat yang ada di kita akan kita distribusikan berdasarkan kelompok. Kalau jumlahnya kurang, tidak mencukupi, kalian akan saling pinjam meminjam. Maksudnya adalah semisal di Batu Aji itu ada 3 kelompok. Nah, saya kasih alat 1. 3 kelompok itu nanti giliran makanya. Gitu ya. Kira-kira seperti itu. Diskusi akan kita pakai tiap minggu untuk membahas mengenai progres proyek mingguan. 1, progres mingguan. Kedua adalah kalau ada diskusi pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan konsep dan hal-hal yang di materi asinkronus yang kalian nggak paham. Gitu ya. Nah, selain diskusi asinkronus ini dan diskusi sinkronus dan asinkronus ini, Anda juga boleh tanya di Discord off schedule ya, lewat chat group ya, atau Anda bisa ngepost topik di situ ya. Gitu kira-kira. Nah, submission untuk bukti progres di learning itu akan saya bentuk 3 folder pengumpulan berdasarkan checkpointnya masing-masing nanti. Oke, selanjutnya di akhir submit bukti pengerjaan project UTS dan UAS. UTS dan UAS itu nanti ada bukti submitnya. Sekian. Itu dari saya. Terima kasih. Ada pertanyaan?